Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali saya menyapa Ibu Bapak semua beserta anak-anak yang tentunya sedang mempersiapkan diri untuk memulai seluruh aktivitas kita. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menuntun kita dan kita sudah berada di bulan yang baru, di bulan ke-8 di tahun 2025 ini. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita diterangi oleh firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan padamu atas segala berkat Tuhan. Kami boleh melalui perjalanan kami selama 1 bulan pada bulan yang ke-7 di 2025. Kini Tuhan sudah mengantar kami memasuki bulan yang ke-8 di tahun 2025 ini. Terima kasih untuk semua penyertaan Tuhan. Kami ingin mengawalinya dengan dituntun oleh firman Tuhan. Karuniakan kepada kami semua Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Hosea, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9. Penekanannya pada ayatnya yang ke-9, yang berkata, Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Allah bukan manusia. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Hosea sebagai seorang abdi Allah menyampaikan segala pesan-pesan yang disampaikan Allah kepada dia untuk diwartakan di hadapan bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu itu berada dalam kehidupan yang tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan berhala sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Hal itu diwujudkan dari pewartaan Hosea, bahkan perkawinannya dengan seorang pelacur. Dengan demikian, Tuhan mau dari perkawinan itu, Tuhan ingin mengatakan bangsa Israel telah melacurkan dirinya kepada para dewa. Namun demikian, Tuhan masih tetap setia pada janjinya, yaitu mereka adalah umat pilihan Allah. Itulah yang ditekankan oleh Hosea bahwa Allah itu bukan manusia yang mudah saja lupa pada janjinya, yang mungkin saja bisa ingkar pada janjinya. Tetapi Allah adalah Allah Sang Pencipta. Dia mau tetap menyayangi Efraim, menyayangi Israel, supaya mereka kembali kepada Allah mereka sendiri. Itu diungkapkan oleh Hosea di tengah-tengah bangsa Israel, mulai meninggalkan Allahnya. Seorang abdi Allah memang harus bekerja keras untuk selalu mengingatkan bahwa Allah bukan saja datang dengan penghukuman, tapi Allah juga bisa datang dengan kasih dan penyelamatan. Dan itu yang sedang diwartakan oleh seorang abdi Allah. Hosea punya tanggung jawab penuh agar supaya bangsa Israel kembali dan berbalik kepada Allah. Allah bukan manusia adalah sebuah penekanan agar Israel bisa memahami Allah itu kudus dan Allah tidak bisa disamakan dengan dewa-dewa buatan tangan manusia. Justru Allah lah yang menjadikan Efraim. Allah menciptakan manusia. Allah menjadikan Israel sebagai umat pilihannya. Dan karena itu Hosea mau mengatakan hal ini supaya bangsa Israel menyadari bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan dan mereka harus kembali kepada Allah mereka supaya mereka kembali pada kasih dan penyertaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dari firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa Allah itu adalah penguasa dalam hidup kita.
Allah yang berkuasa dan Allah yang memperhatikan hidup saudara dan saya. Karena itu Allah juga mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kepada kita semua yang sudah berlaku jahat dan kadang juga kita berbuat dosa di hadapan Dia. Allah mau memulihkan kembali, karena itu Ia mau hadir menjadi sama dengan manusia dalam penderitaan. Tapi Allah adalah Allah Sang Pencipta, Allah yang kudus, dan di dalam Yesus Kristus kita bisa melihat manusia yang sejati, yang bisa mengasihi setiap orang. Ciri-ciri inilah yang kemudian kita semua harus pahami. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Supaya Dia mau menyelamatkan saudara dan saya, dan kita semua yang sudah berbuat dosa, yang terkadang berpaling dari diri. Kita selalu diingatkan oleh firman-Nya, kita selalu diajak untuk kembali kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Mari saudaraku, kembalilah kita berkarya, kembali kita melaksanakan tugas kita sambil kita mengingat bahwa Allah selalu mengasihi kita dan Dia tidak pernah ingkar janji. Yesus pun mengatakan kepada kita semua bahwa Dia akan beserta dengan saudara dan saya dimanapun kita berada. Selamat berkarya, tetaplah percaya, Allah selalu beserta dengan kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali di pagi hari ini, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa secara khusus untuk sektor Bethel. Kami mau berdoa untuk keluarga Pendeta Ferdinand Mamangke, keluarga Franky Ronaldo Latuputi, keluarga Frendi Sandi Lekatompesi, keluarga Fritz Ferdinand Budi Ariwe, dan keluarga Fritz Henry Nuos. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Sektor Nazaret, Oma Serika, Patricia Sengke, Opa Yos, Martin Sengke, Sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, Sektor Yerusalem, Saudari Klavinova, Marguente de Fretes. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus menjamah mereka dengan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Dwiana Kristanti, Ibu Ika Fitriani Francisca Baginda, Saudari Eva Agustini Simanjuntak, anak Yohans Arcelo Mahubesi, anak Danielo Lukas Datan Purba, Ibu Sarah Febrina Siahaan, Ibu Lina Herlina Kartawijaya, Ibu Evi Agustina Simanjuntak, Bapak Agus Lambok Bangun Sihombing, dan anak Carmelo Cornelius Saragi. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami, anak-anak kami yang boleh bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan berkati para diakan, para penatua, dan juga para pendeta. Tuhan berkati pelayanan kami, keluarga, dan juga karya kerja kami. Kami berdoa untuk para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk vikaris, unit-unit misioner, BPPJ. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan security. Kami menyerahkan seluruh tanggung jawab mereka semua. Tuhan berikan mereka hikmat dan kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang dalam pergumulan baik pribadi maupun keluarga. Tuhan selalu hadir di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna. Tuhan memberkati baik para pengurus, baik juga kepala sekolah, para guru, dan para murid. Tuhan berkati di dalam setiap tanggung jawab dan melaksanakan tugas mereka. Kami juga mau berdoa untuk sektor Yerusalem dalam persiapan pelembagaannya.
Tuhan memberkati tahapan demi tahapan. Tuhan memberkati kesiapan seluruh warga jemaat-Mu, agar rencana pelembagaan ini berdasarkan rancangan dan kehendak Tuhan saja, sehingga semuanya pasti terjadi dan Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Kami mau serahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus saja. Inilah doa syukur kami ya Bapa, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.